berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu, sebab hadirat-Mu yang terbaik. Hadirat-Mu melegakan kami. Terima kasih Roh Kudus, kami mengasihi Engkau Bapa. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Salam saudara, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dalam Rise Up ini kita membahas tentang Raja-Raja 12. Dan saya akan bacakan, di sini dikatakan, kemudian Rehabeam pergi ke Shikem, sebab seluruh Israel telah datang di Shikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu ia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembali ia dari Mesir. Nah saudara, dari bagian ini narasi sejarah kerajaan Israel pasca Salomo yang menggambarkan perpecahan kerajaan Israel menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara dipimpin di bawah Raja Rehabeam dan selatan Yehuda itu dipimpin oleh Raja Salomo. Nah di sini mereka pada waktu itu bersepakat rakyat untuk memanggil yaitu Yerobeam, ya, untuk mewakili mereka datang menghadap raja yang bernama Rehabeam ini. Nah, kenapa? Di sini jelas bahwa mereka perlu ada orang yang ngomong kepada pemimpin ini. Nah, ayat 4 di sini dikatakan, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Nah saudara, dari ayat ini menunjukkan bahwa mereka itu ada satu ketidakpuasan, sehingga mereka dengan sengaja minta Yerobeam yang pada waktu itu mereka sedang pergi ke Mesir karena ya dia menghindar dari raja yang saat itu memerintah, dan di sini menunjukkan ketidakpuasan rakyat ini karena mereka merasakan pajaknya terlalu besar ya dari raja yang saat ini memimpin, pajak dan memaksa mereka itu bekerja dengan sangat berat ya di era Rehabeam ini dibanding dengan era Salomo. Yang ini akhirnya memicu satu pemberontakan, saudara. Nah, apa yang kita bisa lihat dari renungan ini adalah menekankan satu kepemimpinan yang adil dan kepemimpinan yang berempati. Rehabeam ini anak Salomo gagal membaca situasi rakyat yang mana mereka benar-benar merasakan situasi yang berat, dan ternyata Rehabeam tidak peka dengan hal ini, suasana ini, pengalaman yang mungkin belum banyak dan tidak percaya diri, sehingga apa yang terjadi pada waktu dia berupaya meminta nasihat kepada para tua-tua, yang pada akhirnya diberi nasihat yang bagus. Di dalam ayat 7 dikatakan, mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Nasihat dari para tua-tua ini sebenarnya bagus, tapi apa yang terjadi ternyata di sini Rehabeam justru tidak mau mendengarkan itu. Malahan apa yang terjadi? Dia mendengarkan orang-orang muda yang sebaya dengan dia, dan pada akhirnya di sini ya ini sesuatu yang mengajarkan bahwa seorang pemimpin itu harus mendengar keluhan umum ya tanpa merendahkan atau mengabaikannya seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita membaca di dalam kitab Matius 20 ayatnya yang ke-25 sampai 28 di sana, ya kita bisa merenungkan. Di sini dikatakan, sebab itu Yesus memanggil mereka semua lalu berkata, kalian tahu
bahwa pemimpin memimpin bangsa yang tidak mengenal Allah, menindas rakyatnya, dan pembesar-pembesar mereka menekan mereka. Tetapi kalian tidak boleh begitu. Ada satu pengecualian. Sebaliknya orang-orang yang mau menjadi besar, dikatakan di antara kalian harus menjadi pelayanmu. Dan orang-orang yang mau menjadi yang pertama di antara kalian harus menjadi hambamu. Sekali lagi, ini harus melayani. Sama seperti anak manusia itu juga, ia datang dan bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Ya, jadi ini di mana Tuhan Yesus menegaskan bahwa sebuah kekuasaan yang sejati itu datang dari sebuah pelayanan dan hikmat dari Tuhan. Sebaliknya bukan dari sebuah dominasi atau arogansi. Di sini kita tahu bahwa Rehabeam ini menunjukkan kepemimpinan yang arogansi. Nah, dalam konteks modern sekarang kita juga bisa melihat bahwa contohnya di negara kita ada seringkali terjadi demo dan sampai terjadi kerusuhan. Itu karena apa? Rakyat ini merasa sesuatu tidak adil dari kepemimpinan yang ada, sehingga mereka pada akhirnya demo dan berhari-hari dan sampai memakan korban dan sebagainya. Nah, ini artinya apa? Bahwa secara rohani ini mengingatkan kita untuk selalu bersikap rendah hati sebagai seorang pemimpin, mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya, dan agar kepemimpinan kita ini menjadi pemimpin yang selalu tidak memecah belah tetapi mempersatukan, saudara-saudara, ya, tidak menjatuhkan umat, menjauhkan umat kepada Tuhan, melainkan mendekatkan umat kepada Tuhan. Nah, poin-poin yang penting dari 1 Raja-Raja 12 ini, pertama adalah pentingnya mendengar nasihat yang bijak. Nah, Rehabeam gagal rupanya karena menolak nasihat para tua-tua yang mendesaknya untuk melayani rakyat. Nah, di sini jelas, ya, kepuasan kita harus didasarkan, keputusan kita harus didasarkan pada hikmat dan bukan ego semata. Yang kedua, kita bisa belajar akibat kepemimpinan yang arogan. Apa yang terjadi? Kata-kata keras dan keangkuhan Rehabeam ini memicu satu pemberontakan rakyatnya sendiri. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 14. Nah, pemimpin sejati sesungguhnya adalah pemimpin yang melayani, pemimpin hamba, bukan penguasa yang menindas. Kita belajar dari ini. Dan yang ketiga, itu adalah dampak dari apa yang terjadi masa lalu atau disebut dengan keturunan. Nah, Rehabeam menanggung konsekuensi dari ketidaktaat ayahnya, yaitu Salomo, kepada Allah sendiri. Keputusan kita hari ini, saudara, itu akan mempengaruhi generasi yang akan datang. Jadi mari kita putuskan dengan segala sesuatu dengan bijaksana. Yang berikutnya, keempat adalah kedaulatan Allah atas kegagalan manusia. Ya, perpecahan kerajaan Israel ini adalah bagian dari nubuatan Allah ketika penyembahan berhala, bahkan dalam kesalahan manusia, ya, rencana Allah tetap bisa berjalan di sini, ya. Jadi Allah itu berdaulat sepenuhnya dalam kehidupan kita. Yang berikutnya yaitu bahwa kalau kita kompromi, ya, atau sesuatu yang tidak benar kita tidak singkirkan, itu akan menjadi akibat yang sangat fatal. Di sini jelas kita melihat ya, bahwa di sini Yerobeam, raja Israel Utara itu membuat anak lembu emas karena takut kehilangan tahta. Ya, di dalam 1 Raja 12 ayat 28 sampai yang ke-30. Ya, jadi ini satu peringatan keras buat kita semua. Jangan pernah kita mengorbankan iman demi sebuah jabatan atau keamanan dalam hidup kita atau kenyamanan dalam hidup kita. Nah, dari apa yang kita pelajari dalam kisah di dalam 1 Raja 12 ini, ya,
satu kesimpulannya pentingnya kita mendengarkan nasihat bijak. Hindari kepemimpinan yang arogan. Ada harga yang mahal jika kita bertindak salah, saudara. Allah berdaulat penuh atas hidup kita. Dan rencananya tidak bisa gagal oleh apapun. Satu hal yang penting, jangan kompromi dengan dunia. Jangan mengorbankan iman kita dan demi jabatan atau sebuah keamanan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kiranya Engkau terus memberikan kepada kami hati yang menimbang. Jauhkan kami dari hati yang keras dan arogan. Kami bersyukur kalau Engkau menempatkan kami sebagai pemimpin. Biarlah kami bisa memimpin sebagai seorang hamba, seorang yang mendengar suara Tuhan. Supaya kami boleh selalu berdamai dengan siapapun. Engkau berdaulat penuh atas kehidupan kami. Dan nyatakan sesuatu rencanamu yang sempurna mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Jauhkan kami dari yang jahat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 1 Raja-Raja 12. Pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikhem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikhem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu." Tetapi ia menjawab mereka, "Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Ayahnya, katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu? Supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu.'" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini, berilah keringanan kepada kami.' Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam. Seperti yang dikatakan raja, "Kembalilah kepadaku pada hari lusa." Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu, sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah. Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam, anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya, abdi Allah, demikian. Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu,
orang Israel, pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Yerobeam memulai ibadah baru. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikhem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana, lalu memperkuat Pnuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka Raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan, dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban.